Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, SMP Negeri 1 Atap, Rimba Karya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk materi sistem peredaran darah pada manusia akan saya bagi menjadi 2 video. Untuk video pertama ini membahas fokus tentang komponen penyusun darah. Sedangkan video kedua akan membahas tentang organ sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, kita bahas materi yang pertama. Komponen penyusun darah pada manusia secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada plasma darah atau cairan darah. Yang kedua ada darah atau dikenal dengan sel darah. Nah, sel darah ini secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Ada eritrosit yang dikenal sebagai sel darah merah, leukosit yang dikenal sebagai sel darah putih, dan trombosit dikenal dengan keping darah. Nah, secara komposisi, plasma darah itu sekitar 52 sampai 62% di dalam tubuh kita. Sedangkan sisanya merupakan sel darah. Nah, sel darah ini tadi seperti yang dibahas bahwa sel darah putih atau dikenal dengan leukosit itu di bawah 1%. Sedangkan sel darah merah juga berkisar 23%, sedangkan keping darah itu berkisar di bawah 1%. Coba kita bahas satu persatu dari bagian-bagian komponen darah ini. Nah, ini plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Biasanya cairan ini berwarna kuning. Mungkin teman-teman di saat pandemi COVID-19 ini ada yang sering mendengar kata mendonor plasma darah. Nah, karena plasma darah ini sering terdapat antibodi di dalamnya, sehingga apabila didonorkan ke orang yang tidak mempunyai antibodi, seseorang itu akan mendapatkan antibodi dari sang pendonor plasma darah ini. Ya. Oke, untuk lebih jelas mungkin bisa nanti searching lagi materi tentang plasma darah ini sendiri. Nah, berikutnya plasma darah ini mengisi sekitar 52 hingga 62% dari volume darah dalam tubuh kita. Ini memang angkanya tidak angka pasti, ini berbentuk kisaran, sifatnya masih tentatif. Kemudian plasma darah tersusun dari air kurang lebih 92%, sedangkan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Berikutnya, ada sel darah. Nah, seperti yang saya bahas tadi, darah ini adalah komponen terpenting dari peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya. Sel darah meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi sel darah ini ada tiga macam. Nah, 3 macam ini ada eritrosit yang dikenal dengan sel darah merah, leukosit sebagai sel darah putih, dan trombosit adalah keping darah. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, eritrosit.
Ini ada gambar eritrosit yang di sebelah kanan kalian bisa dilihat. Secara pengamatan kita ini dia berbentuk bulat ya, berbentuk bulat. Kemudian pipih di tengah-tengahnya ada cekung atau dikenal dengan bikonkav. Makanya sel darah merah ini berbentuk bulat bikonkav. Jadi bulat, kemudian cekung di bagian tengah. Kalau kita amatin seperti bentuk dari permen ya. Sel darah merah atau eritrosit ini tidak memiliki inti sel. Kemudian, warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah. Nah, hemoglobin ini merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Ingat, hemoglobin ini dapat mengikat oksigen. Makanya secara fungsi eritrosit ini katanya untuk mengangkut oksigen dan nutrisi. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke sel darah berikutnya, yaitu sel darah putih atau dikenal dengan leukosit. Nah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti sel. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh berbarengan dengan zat makanan atau terhirup lewat udara. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit, agranulosit. Nah, leukosit jenis granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Untuk lebih jelas, dapat mengamati bentuk-bentuk dari leukosit seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan kalian. Kita lanjut ke sel darah berikutnya, yaitu ada trombosit. Nah, bentuk trombosit ini beraneka ragam, yaitu ada yang bulat, ada yang oval, dan ada yang memanjang. Karena trombosit ini tidak memiliki bentuk yang tetap. Jadi banyak bentuknya. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 hingga 500.000 per 1 milimeter kubik darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 hingga 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringkan luka. Sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah sebagai sel darah pembeku. Nah, bagaimana pembekuan darah? Kita bisa lihat pada mekanisme pembekuan darah berikut. Nah, di mana jika ada orang terluka yang mengakibatkan trombosit pecah, sehingga trombosit ini mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan merubah protombin yang dibantu oleh kalsium dan vitamin K, sehingga membentuk trombin. Nah, trombin ini akan merangsang fibrinogen untuk berubah menjadi benang fibrin. Benang fibrin ini merupakan benang-benang atau serat-serat yang berbentuk halus sehingga dapat menutupi luka, sehingga
cairan darah tidak dapat mengalir lagi. Di sini juga ada kerja dari leukosit antibakterialnya sehingga tidak terjadi pembengkakan atau masuknya bakteri baru ke dalam tempat luka sehingga luka dapat sembuh dengan cepat. Oke, baiklah. Itu pembahasan kita tentang komponen penyusunan darah pada kali ini. Jika kalian sudah paham, silakan tulis di kolom komentar apa yang kalian dapatkan dari video ini. Jika kalian belum paham, silakan tulis pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Salinan SPD mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.